Alhamdulillahi Rabbil Alamin Alladhi anzalal Qur'an Hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala ta'ala fi ayatil ukhra wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan wattaqullaha innallaha syadidul iqab. Shadaqallahul azim. Bapak pengurus beserta segenap jajaran kepengurusan Masjid Darul Muttaqin yang sama-sama kita hormati, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat, jemaah subuh, dan yang teristimewa kepada anak-anak kita, peserta pesantren Ramadan tingkat SD, SMP, dan SMA sederajat yang hadir yang kita banggakan. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kembali kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat dan nikmatnya. Pada kesempatan subuh yang berkah ini, kita masih diberikan kesehatan, kesempatan iman dan Islam, sehingga kita dapat hadir di masjid yang kita cintai ini dalam rangka menunaikan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan amal ibadah yang kita lakukan diterima di sisi Allah, dan kiranya kita berdoa dan berharap mudah-mudahan diberikan balasan yang berlipat ganda nanti dengan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam kita doakan kepada Allah, semoga senantiasa disampaikan buat junjungan alam, tauladan hidup kita, yakni baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, teriring doa Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu kaum muslimin, jemaah subuh rahimakumullah, izinkan saya dalam kesempatan yang singkat ini menyampaikan kajian sebagaimana biasa, yang mana pada pagi hari ini Bapak dan Ibu, kita ingin melihat salah satu wujud daripada ketakwaan seorang manusia kepada Allah adalah mereka bisa untuk saling bertolong menolong sesama manusia. Allah perintahkan kepada kita orang yang beriman untuk berpuasa, pada akhirnya muaranya adalah agar kita menjadi orang yang bertakwa. Dan salah satu bukti ketundukan kita, ketakwaan kita kepada Allah, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan dalam Al-Quran surah Al-Maidah di akhir ayat yang kedua yang kita bacakan tadi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan wattaqullaha innallaha syadidul iqab. Dan bertolong menolonglah kamu dalam kebajikan, dalam kebaikan dan juga ketaatan. Dan jangan bertolong menolong dalam perbuatan dosa ataupun permusuhan. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah memiliki siksaan yang sangat pedih. Bapak Ibu kaum muslimin, salah satu bentuk tolong menolong itu adalah dalam hutang piutang. Jadi Bapak Ibu, kalau salah kita mohon izin pada guru kita, ada Prof. Duski, untuk meluruskan. Salah satu bentuk tolong menolong dalam hidup kita di dunia ini adalah dengan hutang piutang.
Untuk itu Allah jadikan ada manusia yang diberikan kelapangan rezeki, ada yang diberikan kelebihan. Maka di saat ada orang yang dalam kesempitan, maka kita boleh untuk memberikan pertolongan dengan memberikan pinjaman. Ibu bapak kaum muslimin, dalam kesempatan subuh ini ingin kita sampaikan ada beberapa adab ataupun tata cara yang diajarkan oleh agama kita tentang bagaimana berhutang piutang. Karena ini Bapak dan Ibu terkait dengan hidup kita tidak hanya di dunia, bahkan lebih-lebih nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama Bapak Ibu kaum muslimin, di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 282, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa adab yang pertama yang mesti kita pahami dalam berhutang piutang. Allah mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuhu. Wahai orang-orang yang beriman, bila kamu bermuamalah tidak dengan tunai, termasuk di situ ada jual belinya, termasuk di situ hutang piutangnya, maka hendaklah semuanya itu dicatat. Jadi Bapak Ibu, catat dalam berhutang piutang ini penting. Kadang-kadanglah dicatat bana, lai lupa juga wak dima kolah letak catatannya. Apa lain tak dicatat? Kadang-kadang Bapak Ibu, salah satu yang menyebabkan rusaknya hubungan kita dengan sesama manusia, nan rasa dia awak ndak ada pernah berhutang. Tapi dia orang sebelah, inyo dek bakadai, awak dek tasasak basuruh anak pai untuk mambiak katakanlah gulo gak seperampek. Dia awak ndak masalah, inyo pun ndak masalah. Ketika diambilkan barang ataupun dipinjamkan uang, lalu kemudian tidak dicatat, resikonya, kemungkinan buruknya adalah kita lupa. Jadi Bapak Ibu kaum muslimin jemaah subuh rahimakumullah, kalau kita berhutang piutang, sebaiknya, dan ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala agar kita orang-orang yang beriman faktubuhu, dicatat hutang piutang itu. Kok nyampang singke umua Bapak dan Ibu, lai bisa juo ahli waris meneruskan hutang piutang kita karena ada catatannya. Kalau ndak ada, adanya pengakuan tentu tidaklah menguatkan bahwa kita sudah memberikan piutang kepada orang. Di kok diminta bana, kok ditagih bana, belum tentu juga kita bisa menerima. Dahulu semasa almarhum hidup, orang gaya awak pernah berhutang, tapi tidak ada buktinya. Kan sulit untuk kita selesaikan. Oleh karena itu Bapak Ibu, Allah sudah mengantisipasi hal-hal yang mungkin dapat merusak hubungan kita, baik dengan sesama manusia, lebih-lebih nanti pertanggungjawabannya di hadapan Allah, kalau kita berhutang piutang. Untuk jangka waktu yang ditentukan, disepakati bersama, hendaklah hutang piutang itu dicatat. Nah, kadang-kadang Pak, ini yang perlu kita ingat-ingat lagi. Baik itu hutang yang sifatnya banyak, besar, ataupun hutang yang sifatnya kecil. Besar atau kecilnya hutang, dia tetaplah hutang. Walaupun mungkin hutang itu tidak hanya dalam bentuk materi Bapak Ibu. Ketika misalkan kita berjanji kepada orang lain, maka di saat janji itu tidak dapat kita tepati, maka janji itu pun juga menjadi hutang kita. Lain lagi soal Bapak dan Ibu, seumpamanya seorang penguasa, seorang pemimpin yang berjanji kepada rakyatnya, atau inyo bautang untuk kepentingan yang dipimpinnya, maka tentu yang bertanggung jawab bukan rakyatnya. Kenapa? Karena yang akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah adalah apa yang kita buat. Kalau seorang pemimpin bautangnya, kalau kecek-kecek orang gaya awak dulu ya Bu ya, alun lai awak di Indonesia kalau hai utang lah ado. Itu ndak utang awak. Kenapa? Itu utangnya pemimpin. Karena di saat itu dia diberikan amanah, walaupun katanya untuk kita, tapi kan belum tentu juga kita makan duitnya itu. Oleh sebab itu, hutang yang harus kita pertanggungjawabkan, yang kita buat sendiri, ataupun yang kita janjikan kepada orang lain, maka di dunia kita bertanggung jawab, lebih-lebih nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua Bapak Ibu kaum muslimin jemaah subuh rahimakumullah, dalam kita berhutang piutang,
adab yang diajarkan yang kedua adalah wastashhidu syahidaini mir rijalikum. Masih dalam ayat yang sama. Surah Al-Baqarah 282. Dan hendaklah muamalah kita yang tidak tunai itu, termasuk utang piutang di dalamnya, hendaklah dipersaksikan dengan 2 orang saksi dari laki-laki. Wastashhidu syahidaini mir rijalikum. Bapak Ibu kaum muslimin, penting memang kita ini dipersaksikan. Kenapa? Kalaulah nanti di masa yang akan datang, di saat terjadi persoalan antara pihak yang memberikan piutang, kemudian dengan yang telah menerima hutang, maka kemudian dengan adanya saksi itu diharapkan bisa untuk mendudukkan persoalan hutang piutang tadi, bisa untuk menjernihkan kondisi yang ada. Jangan sampai dengan tidak adanya penguat seperti saksi tadi, maka tentu ada orang yang mengelak-elak ketika meminjam lunak gigi daripada lidah. Tibo awak ke managi, sebenarnya yo kalau awak lah ditolong sebenarnya Bapak Ibu tidak perlu ditagih. Tepatilah sesuai dengan janji, sadar dengan kondisi kita. Kadang ketika awak menagih garang lohnya dari awak. Baca awak leh. Nyo belalaknya mata awak, beko ujung-ujungnya kecenya amnesia. Baca awak leh. Inyo lupa kalau lah pernah berhutang. Jadi Bapak Ibu kadang-kadang pura-pura gilonya. Na'udzubillah. Tidak pernah awak rasa berhutang. Ini tidak boleh Bapak Ibu. Maka perlu adanya saksi. Perlu adanya orang yang akan menjelaskan sehingga hutang piutang itu bisa diselesaikan. Kemudian Bapak Ibu kaum muslimin, aku nan barek nan katigo ko Bapak Ibu. Tidak boleh mencampurkan antara hutang piutang dengan jual beli. Allah memberikan keleluasaan bagi kita untuk bermuamalah berjual beli. Baik itu secara tunai ataupun dengan kredit, boleh Bapak Ibu. Kalau tunai harga 100.000 umpamanya, kredit 150.000, awak milih yang kredit boleh, tidak termasuk riba. Wa ahallullahul bai'a wa harramar riba. Allah telah halalkan jual beli dan mengharamkan riba. Tapi kalau dalam pinjam meminjam terjadi pertambahan dari uang yang kita pinjam, kullu qardin jarran manfaatan fahuwar riba. Jelas hadisnya Bapak Ibu. Segala sesuatu yang mendatangkan keuntungan, yang mendatangkan tambahan bagi orang yang memberikan pinjaman, fahuwar riba. Itu adalah riba. Jadi Bapak Ibu kaum muslimin, mungkin di tampai awak mungkinlah mulai hilang. Tapi Bapak Ibu kita mungkin masih dengar ada orang yang masih suka memberikan pinjaman nanti dikembalikan dalam jangka waktu tertentu dengan jumlah yang berlebih. Contoh sederhana, julu-julu tembak. Bapak Ibu, wak pinjam piti 100.000 setiap hari selama 30 hari 5.000 sehari. Memang kecil, tapi kalau dikalikan bisa lebih dari 100.000. Ketika meminjam awak dipotong puluh biaya administrasi 5.000. Sudah itu kecil orang bagi pinjaman, kok iyo bana kadiagi kuah, maka harus dipotong pula untuk angsuran terakhir. Bapak Ibu kaum muslimin, wak pinjam 100.000, menerima 90.000, membalian 150.000. Ibu Bapak, tadi sudah kita baca ayat bahwa prinsipnya dalam hidup ini ta'awun, tolong menolong. Kalau kita diberikan kelapangan oleh Allah, maka jangan lagi kita berharap untuk mendapatkan balasan langsung daripada manusia. Cukuplah hanya Allah yang memberikan pahala. Oleh karena itu, ketika diberikan kelapangan rezeki, tolong kau indak bana kadiagi piti itu kepada orang yang susah, maka berikanlah dalam bentuk pertolongan ataupun dalam bentuk pinjaman. Jadi Bapak Ibu kaum muslimin, soal utang piutangku memang baret yang harus kita pertanggungjawabkan sampai ke akhirat. Bahkan Bapak Ibu kaum muslimin, dalam hadis dikatakan oleh Nabi, yughfaru lisyahidi illa daini. Semua dosa orang yang mati syahid itu Allah ampunkan kecuali hutang. Jadi Bapak Ibu kalau urusan hutang kau tidak selesai, kalau umpamanya awak tidak menyelesaikan semasa di dunia, ataupun ahli waris yang melanjutkan. Termasuk juga hutang ibadah Bapak Ibu.
satu kali pernah datang seorang sahabat kepada Nabi, ya Rasulullah, orang tuaku sudah wafat, lalu dia meninggalkan hutang puasa. Apakah harus atau wajib bagiku untuk membayar hutang puasa orang tuaku ini? Lalu kemudian Nabi bertanya lagi, kalaulah orang tuamu meninggal dalam keadaan membawa atau meninggalkan hutang uang, hutang materi, hutang harta benda, apakah di saat hutang itu engkau bayar lalu dia akan menjadi lunas? Lalu kata para sahabat tadi, betul ya Rasulullah. Kalau begitu berpuasalah untuk orang tuamu. Tapi kalau tidak ada catatan, baca ronyo kamah gantinya. Baca roka dibayarkan fidyahnya. Jadi Bapak Ibu kaum muslimin, inilah pentingnya kita menjaga bagaimana hubungan kita dengan sesama kita. Di adab yang ketiga, tidak boleh mengambil keuntungan daripada pinjaman yang diberikan. Bukan hanya keuntungan materi Bapak Ibu. Model tadi kan dipinjam 100, balik 150. Di awak tasasa, wak pinjam jo. Orang nan magi pinjaman, nan mararimo, menjadi saksi, kanai sadonya Bapak Ibu. Oleh karena itu, perlu kita berhati-hati. Termasuk mengambil keuntungan dengan sesuatu yang lain. Contoh, ketika kita sudah diberikan pinjaman, kadang-kadang bare awak untuk menolak permintaan orang nan lah menolong awak meminjamkan pitih kepada awak. Dek orang nan meminjam, ia nyoba lantiangan pulo. Dek nyolah pernah magih pertolongan di saat kita sulit, atau nyo suruh-suruh awak. Kemudian nyo manfaatkan dengan kondisi dia sebagai orang yang memberikan piutang, maka itu pun tidak boleh. Walaupun bukan dalam bentuk materi, tapi tiuk sabanta minta suruh menyuruh sesuatu umpamanya, minta tolong tiuk sabanta. Tapi ketika ndak inyo magi pinjaman, ndak berani nyo minta tolong kawan. Aku tandonyo orang yang seperti itu mengambil keuntungan daripada piutang yang nyo agih kepada orang lain. Itu pun ndak boleh Bapak Ibu. Kalau memang kita membantu seperti tadi, maka niatkan hanya kepada Allah. Nabi pun pernah berhutang Bapak Ibu. Jadi kalau memang kita sedang sulit, hendak pula menjadi hina kita di hadapan Allah kalau kita berhutang. Hendak hina kita. Kenapa? Karena begitulah memang hidup kita ini, yang kadang-kala memang sulit kita lepas daripada hutang. Maka Bapak Ibu kaum muslimin, dalam berhutang piutang tadi tidak boleh mengambil keuntungan. Kemudian yang keempat, ini adab yang diajarkan dalam agama kita tentang hutang piutang. Kalaulah sampai waktu membayar hutang, maka sebaiknya agar kita bersegera untuk melunasi hutang. Karena seperti tadi, kita tidak pernah tahu kapan usia kita ini akan habis. Kapan ajal kita akan sampai. Karena itu, kalau ada kesempatan, Allah bukakan rezeki, bersegeralah membayar hutang. Sebab, kalau orang yang sudah diberikan kelapangan membayar hutang, ndak nio membayar hutang, kemudian mengulur-ulur waktu, menunda, bila ditanya besok lah, bila ditanya beko lah, besok ke beko, beko ke besok. Bapak Ibu, Nabi mengatakan dalam hadis, matlul ghani zulmun. Orang yang suka menunda-nunda membayar hutang, zalim. Zalim Bapak dan Ibu. Jadi, perlu bersegera kita menyelesaikan hutang piutang kita. Yang kelima, tidak boleh berhutang dengan niat indahkan melunasi hutang. Ada juga mudah itu Bapak Ibu. Sudahlah nyo ambil piti awak, nyo kabur lah. Sudahlah nyo pinjam barang awak, nyo mailang lah. Kadang-kadang nyo buat lo surat mati. Nauzubillah. Supaya habis hutang kok keceknya di dunia mungkin bisa dia lari. Nyubuh surat mati supaya dianggap utang lunas. Nauzubillah. Bapak Ibu, dalam satu hadis Nabi mengatakan, seseorang yang berhutang dengan niat di hatinya tidak akan membayar hutang, maka nanti di hadapan Allah dia akan dihadapkan kepada Allah dalam status sebagai sariqan, sebagai seorang pencuri. Kalau status kita sebagai pencuri, berarti zalim kita kepada orang yang telah memberikan piutang. Kalau kita zalim, maka nanti ada hadis kaitannya dengan al-muflis, orang yang bangkrut. Salah satu penyebab seseorang bangkrut nanti di hadapan Allah. Ketika itu ditanya oleh Nabi kepada para sahabat, mal muflis, tahukah kalian apa itu orang yang bangkrut? Lalu kata para sahabat,
orang yang bangkrut itu orang yang tidak punya dirham, tidak punya harta. Ya. Kemudian kata Nabi, orang yang bangkrut itu orang yang nanti datang menghadap kepada Allah membawa banyak pahala solat, datang membawa pahala puasanya, datang membawa pahala zakatnya, tapi di samping membawa pahala juga membawa dosa. Salah satu dosa yang dapat menyebabkan pahala kita berkurang di saat seseorang mengambil hak orang lain dengan cara yang batil atau dengan cara yang zalim. Ketika kita berhutang, tidak melunasi hutang kita, tidak berniat untuk menyelesaikannya, maka di saat itu dicap kita oleh Allah sebagai seorang pencuri. Jadi Bapak Ibu kaum muslimin jemaah rahimakumullah, dalam hidup ini ya satu sangat penting untuk bisa kita pelihara. Dalam hal hutang piutang, kalaupun mungkin tidak bisa kita bayar dengan uang kita masing-masing, maka sampaikanlah kepada ahli waris. Mudah-mudahan di saat nanti kita sudah tiada, dia bisa melanjutkan menyelesaikan. Sebab begini Bapak Ibu, satu kali ada sekelompok sahabat datang menghadap kepada Nabi. Apa kata beliau? Ya Rasulullah, tolong engkau solatkan sahabat kami ini. Lalu Nabi bertanya, apakah dia punya hutang? Lalu kata para sahabat, betul ya Rasulullah, dia punya hutang 3 dinar. Lalu kemudian Nabi bertanya lagi, apakah dia meninggalkan warisan untuk membayar hutang? Kata para sahabat membawa jenazah tadi, tidak ada ya Rasulullah. Apa kata Nabi? Kalian sajalah yang menyolatkan. Nabi tidak niat. Lalu Bapak Ibu, datang sahabat yang lain namanya Abu Qatadah. Kata Abu Qatadah, ya Rasulullah, hutangnya si fulan ini, hutangnya almarhum ini saya yang jamin. Saya yang bayarkan. Pasti saya bayar. Maka kemudian barulah Nabi mau untuk menyolatkan jenazah orang yang dia punya hutang, tidak pula punya warisan, kemudian sudah dijaminkan oleh sahabat, maka Bapak dan Ibu, baru Nabi mau menyolatkan. Begitu kalau kita lihat dalam sejarah Nabi, bagaimana sangat urgen, penting sekali ketika kita punya hutang untuk bisa kita selesaikan. Bapak Ibu kaum muslimin jemaah subuh rahimakumullah. Jadi ada hal yang terakhir yang ingin kita sampaikan. Tidak boleh berhutang untuk sesuatu perbuatan dosa. Berhutang untuk beli sesuatu yang haram, tidak boleh. Berhutang untuk berfoya-foya, tidak boleh. Berhutang untuk sesuatu maksiat, tidak boleh. Tapi dalam keadaan emergensi. Yobana tidak ada jalan lain dibandingkan melakukan merampok umpamanya. Ataupun kita mencuri, ataupun kita menipu orang, kita pilih jalan untuk berhutang. Maka Bapak dan Ibu dalam kondisi seperti itu, tentu ini diperbolehkan kita untuk saling membantu. Orang yang diberikan kelapangan tadi, inilah jalan dia. Mudah-mudahan di saat orang tadi dibantu dengan pinjaman, dia bisa keluar daripada kesulitan yang dialaminya. Tapi kalau misalkan ketika kita mengembalikan hutang, tanpa ditetapkan oleh orang yang memberi pinjaman, tidak ada dibuat kesepakatan bahwa akan diberikan kelebihan. Tapi dengan inisiatif kita secara pribadi, kita ingin berterima kasih kepada dia, lalu kita berikan yang lebih. Maka Nabi juga menyebutkan, sebaik-baik orang yang mengembalikan hutang adalah orang yang mengembalikan dengan yang lebih baik. Oleh karena itu Bapak dan Ibu, mari betul-betul ini kita jaga dalam hidup kita. Apapun namanya hutang, kalau hutang di masjid, Ustaz, ya tentu bersama-sama kita sebagai jamaah. Kalau pengurus kan perwakilan, sifatnya membantu pengelolaan masjid, tapi hutang ini adalah hutang bersama Bapak Ibu. Hutang yang kita buat karena kita nikmati juga bersama, dan ini sebenarnya jalan masuk surga. Tidak perlu awak merasa berat pula, bersama-sama insya Allah Bapak dan Ibu, dengan umpamanya kita punya hutang di masjid, bersama-sama kita lunaskan. Karena itu jalan juga untuk sampai kita kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu kaum muslimin jemaah subuh rahimakumullah, barangkali itulah yang dapat kita sampaikan dalam kesempatan ini. Terima kasih banyak atas segala perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangan. Ada kegiatan pesantren Ramadan ya Pak ya. Alhamdulillah, nanti mudah-mudahan berjalan dengan lancar.
Terima kasih banyak atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.